Pemain keturunan yang menanti panggilan PSSI. Asnawi tampil ganas bantu Jona menang. Pratama Arhan pecahkan rekor. Simak berita lengkapnya berikut ini. Sandy Walsh ramai disebut diincar klub Sadil Ramdhani. Sandy Walsh ramai disebut diincar klub Sadil Ramdhani Sabah FC. Namun demikian, Sabah FC yang dimaksud nyatanya adalah klub asal Azerbaijan, bukan Malaysia, yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Beredar rumor bahwa fullback timnas Indonesia Sandy Walsh bisa meninggalkan klubnya asal Belgia KV Mechelen dalam waktu dekat. Sebab Sabah FC dikabarkan tertarik untuk meminang pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Dalam unggahan akun TikTok @raysukabola, kabar kepindahan Sandy Walsh ke Sabah FC disorot. Banyak yang menyangka bahwa Sabah yang dimaksud adalah klub Sadil Ramdhani di Malaysia. Ya, nyatanya ada klub yang bernama Sabah FC juga loh di Azerbaijan. Mereka bersaing di kasta tertinggi Liga Azerbaijan dan merupakan salah satu tim papan atas di sana setelah berhasil finish kedua di musim 2022-2023 lalu. Berkat keberhasilan finish kedua tersebut, Sabah FC akan bermain di pentas Eropa pada musim 2023-2024 ini. Mereka akan tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024, kasta ketiga dari kompetisi UEFA setelah Liga Champions dan Liga Eropa. Pemain keturunan Indonesia yang menanti panggilan PSSI. Nama Kevin Dix kembali terdengar setelah sebelumnya namanya sempat booming karena ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Kendati demikian, pada saat itu PSSI urung memasukkan nama Dix ke dalam program naturalisasi karena tak mendapatkan restu dari orang tuanya. Alhasil, Dix gagal bergabung dengan pemain keturunan lainnya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaini Petinama yang kini sudah resmi menjadi WNI. Faktanya, Dix ternyata mengaku tak pernah didekati secara resmi oleh pihak PSSI. Padahal pemain keturunan Belanda Indonesia itu cukup tertarik loh untuk membela timnas Indonesia. Hal itu Dix ungkapkan baru-baru ini melalui postingan storiesnya di Instagram pribadinya @kevindix2. Dalam postingan terbaru itu, Dix menyatakan bahwa ia sejatinya sempat memikirkan untuk mengikuti program naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Namun nyatanya PSSI belum pernah menghubunginya secara resmi. Belum ada kontak resmi apapun dari PSSI. Pada saat ini saya fokus kepada FC Copenhagen dan tentu saja keluarga kecil saya, kata Dix menjawab pertanyaan anonim dari pengikutnya di Instagram di akun @kevindix2. Saya telah memikirkan tentang apakah itu merupakan opsi bagi saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesnya lebih rumit daripada yang saya kira pada awalnya. Saya perlu mencari tahu lebih jauh tentang itu dan melihat apakah itu memungkinkan di masa depan, tambah Dix. Jadi sejauh ini Dix nyatanya masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Asnawi Mangkualam main penuh, Jeonnam Dragons gasak Ansan Greeners 5-2. Asnawi Mangkualam main penuh 90 menit, Jeonnam Dragons gasak Ansan Greeners 5-2. Pertandingan kasta kedua Liga 2 Korea Selatan tersebut berlangsung di Stadion Gwangyang pada Rabu 19 Juli 2023 sore waktu Indonesia Barat.
Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bermain sejak menit pertama untuk timnya Jeonnam Dragons. Uniknya, pertandingan kali ini mempertemukan dirinya dengan Ansan Greeners yang notabene adalah klub pertama Asnawi ketika memulai karir di Korea Selatan. Namun, Jeonnam Dragons jelas menjadi tim yang lebih baik. Mereka sukses membuka skor ketika laga baru berjalan 8 menit lewat gol Leonard Villana yang memanfaatkan umpan Valdivia. Pada menit ke-19, Ansan Greeners sempat sukses menyamakan skor. Di masa injury time tepatnya 90+1, Valdivia mencetak gol keduanya. Jeonnam Dragons pun nampaknya akan mengakhiri laga dengan skor 5-1. Namun begitu, Ansan Greeners sukses mencetak 1 gol hiburan melalui John Kim Gyeong. Alhasil, laga pun diakhiri dengan skor 5-2 dengan Asnawi tak tergantikan di lapangan untuk Jeonnam Dragons. Pratama Arhan pecahkan rekor. Mengintip jumlah menit bermain para penggawa timnas Indonesia saat berkiprah di Liga Jepang, di mana Pratama Arhan berpotensi memecahkan rekor. Bukan rahasia lagi jika banyak penggawa timnas Indonesia yang sempat mencicipi karir di Liga Jepang atau J-League, terutama di era 2000-an ini. Di era 2000-an ini tercatat ada 3 penggawa timnas Indonesia yang pernah meniti karir di J-League, yakni Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, dan Pratama Arhan. Irfan Bahdim tercatat pernah bermain di 2 klub Jepang pada 2014 hingga 2017 lalu, yakni di Ventforet Kofu dan Hokkaido Consadole Sapporo. Lalu Stefano Lillipali di tahun 2014 lalu juga pernah meniti karir di negeri Sakura dengan membela Consadole Sapporo sejak Maret hingga Desember. Terakhir, ada Pratama Arhan yang bergabung dengan klub kasta kedua, yakni Tokyo Verdy pada 2022 lalu dan masih bertahan hingga saat ini. Meski ketiganya pernah dan sedang berkarir di Jepang, naasnya ketiga pemain tersebut bisa dikatakan jarang mendapatkan menit bermain mumpuni. Kebanyakan para pemain timnas Indonesia ini kerap menjadi cadangan bagi tim-timnya. Jikapun dimainkan, menit bermain yang diberikan pun tak terbilang banyak. Meski demikian, ketiga pemain ini tetap bisa menorehkan tinta emas dan sempat dimainkan dalam beberapa kesempatan saat klubnya bertanding.